Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggendriana, NIM J1A11847. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang berjudul Pengetahuan dan Sikap Keamanan Pangan dengan Perilaku Penjajah Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar. Budaya jajanan menjadi bagian dari keseharian hampir semua kelompok usia dan kelas sosial, termasuk anak sekolah. Di samping praktis dan mudah diperoleh, pangan jenis ini umumnya terjangkau harganya, bervariasi, cukup lezat, disajikan dengan cepat sesuai kebutuhan dan mampu menyediakan kalori dan zat gizi yang diperlukan tubuh. Data WHO menyebutkan bahwa penyakit akibat makanan dan diare karena cemaran air membunuh sekitar 2 juta orang per tahun, termasuk diantaranya anak-anak. Makanan tidak aman ditandai dengan adanya kontaminasi bakteri berbahaya, virus, parasit, atau senyawa kimia yang lebih dari 200 penyakit, mulai dari keracunan makanan, diare, sampai dengan kanker. Sementara itu, aset terhadap makanan yang bergizi dan aman secara cukup merupakan kunci penting untuk mendukung kehidupan dan menyokong kesehatan yang baik, sehingga keamanan pangan, gizi, dan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang tak terpisahkan. Penelitian ini menggunakan penelitian observasi analitik dengan menggunakan pendekatan kelas Ashton. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik assisted sampling. Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah semua penjajah makanan jajanan yang berjualan di area sekolah dasar atau SD di wilayah Kecamatan Watu Kumpul yang berjumlah 55 sekolah, yang meliputi 47 SD negeri dan 8 madrasah ibtidaiyah atau MI yang berjumlah 142 orang. Jumlah sampel yang diambil yaitu 58 penjajah makanan yang terdiri dari penjajah makanan yang berjualan di luar sekolah dan di area sekolah. Data didapat melalui kuesioner dan pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan lembar observasi. Responden penelitian ini terbanyak terdapat pada kelompok umur 25 sampai 34 tahun dengan jumlah 20 orang atau 34,5%. Responden dengan umur termuda yaitu 25 tahun dan usia tertua yaitu 70 tahun. Karakteristik responden menurut jenis kelamin terbanyak terdapat pada kelompok jenis kelamin perempuan dengan jumlah responden 21 orang atau 70,7%, sedangkan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden 17 orang atau 29,3%. Karakteristik tingkat pendidikan responden terbanyak adalah berpendidikan sekolah dasar sebanyak 33 orang atau 56,9%, yang berpendidikan sekolah menengah pertama, sedangkan 21 orang atau 36,2% berpendidikan sekolah menengah atas sebanyak 3 orang atau 5,2%, dan perguruan tinggi sebanyak 1 orang atau 1,7%. Responden terbanyak adalah penjajah makanan story yang menetap sebanyak 43 responden atau 74,1%, dan paling sedikit penjajah makanan yang berjualan di kantin sekolah sebanyak 2 responden atau 33,4%. Sedangkan untuk penjajah makanan abadi atau penjajah keliling hanya 13 responden atau 22,4%. Titik lokasi tempat penjualan responden diketahui bahwa lokasi tempat penjualan responden yang berjualan di luar sekolah sebanyak 44 orang atau 75,9%, sedangkan responden yang berjualan di luar atau di area sekolah sebanyak 14 orang atau 24,1%. Berdasarkan kuantitas responden, bahwa responden yang pernah mengikuti penyuluhan atau penelitian tentang keamanan pangan berjumlah 21 orang atau 36,2%, sedangkan 37 responden belum pernah mengikuti penyuluhan ataupun penelitian tentang pengamanan pangan. Penelitian dan penyuluhan diselenggarakan oleh Puskesmas sebanyak 8 orang, dari PKK sebanyak 6 orang. Tabel 3 menunjukkan dari 25 penjajah makanan jajanan anak sekolah dasar yang memiliki pengetahuan keamanan pangan baik dan cukup sebanyak 10,3% penjajah makanan
jajanan yang memiliki perilaku baik dalam keamanan pangan, dan 10 atau 14,7% penjajah makanan jajanan yang memiliki perilaku buruk. Sedangkan dari 33 penjajah makanan jajanan yang memiliki pengetahuan keamanan pangan dengan kategori kurang terdapat 9 atau 13,7% orang yang memiliki perilaku baik, dan 24 atau 16,3% orang memiliki perilaku buruk dalam keamanan pangan. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa ada hubungan antara pengetahuan tentang keamanan pangan dengan perilaku penjajah makanan jajanan anak sekolah dasar di Watokombo, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan pengetahuan dan sikap keamanan pangan dengan perilaku penjajahan makanan jajanan anak sekolah dasar di Watokombo, Kabupaten Pemalang, disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap keamanan pangan berhubungan dengan perilaku penjajah makanan jajanan anak dalam keamanan pangan.